Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maisaro dengan NIM 61201230177 dari RA5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas UAS mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAN, CPLN, CIT, yang dimana tugasnya adalah mempresentasikan kembali materi yang sudah kami pelajari dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Mungkin langsung saja kita simak bersama-sama penjelasannya. Oke teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu materi dari kelompok 1, yaitu membahas mengenai arti penting dan manfaat dari manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja? Jadi, manajemen kinerja adalah sistem pengelolaan SDM untuk memastikan tujuan organisasi tercapai melalui kontribusi optimal setiap individu dan unit kerja. Dalam perspektif modern, ia juga bukan hanya sekedar penilaian tahunan, melainkan juga proses berkelanjutan yang mencakup pencapaian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan juga pengembangan kinerja. Nah, selanjutnya ada arti penting manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini mencerminkan praktik manajerial yang baik dalam menetapkan arah organisasi, mengukur pencapaian, dan melakukan perbaikan berkesinambungan. Sistem ini menghubungkan antara visi dan misi dengan pekerjaan sehari-hari melalui sasaran yang terukur, sehingga mendorong tanggung jawab, motivasi, dan budaya kerja berbasis hasil. Nah, ada 5 tahapan utama manajemen kinerja, yaitu yang pertama ada pelaksanaan, kedua pemantauan, ketiga ada evaluasi, keempat ada pemberian umpan balik, dan yang terakhir yaitu ada pengembangan kinerja. Lanjut, di sini ada tantangan dan isu strategis manajemen kinerja. Digitalisasi menuntut kesiapan infrastruktur literasi digital. Tantangan kritis lainnya adalah lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan. Nah, jadi untuk kesimpulan, untuk materi pertama ini adalah manajemen kinerja ini merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilannya membutuhkan komitmen pemimpin, penguatan budaya kerja berbasis hasil, dan juga integrasi sistem yang konsisten. Baik, kita lanjut untuk pembahasan dari materi kedua, yaitu mengenai konsep, strategi, dan implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Manajemen kinerja dapat dipahami melalui pendekatan sistem, yaitu dengan cara pandang yang melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang paling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendekatan ini, organisasi dianggap sebagai sistem terbuka yang memiliki berbagai subsistem seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, serta proses manajerial yang sering berintegrasi. Pendekatan sistem menekankan adanya alur kerja yang berupa input, proses, dan juga output. Input mencakup sumber daya seperti tenaga kerja, informasi, dan teknologi yang kemudian diproses melalui mekanisme organisasi sehingga menghasilkan output berupa produk, layanan, maupun kinerja. Oleh karena itu, setiap bagian dalam organisasi harus dikelola secara terpadu, karena jika satu bagian tidak berjalan optimal, maka akan berdampak pada keseluruhan kinerja organisasi. Manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi ini dikenal dengan POAC, yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan organisasi. Nah, dengan manajemen yang baik,
organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan individu, motivasi, lingkungan kerja. Kinerja dapat dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja, dan juga ketepatan waktu. Selain itu, kinerja juga terbagi menjadi kinerja individu, tim, organisasi, hingga kinerja strategis yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Untuk meningkatkan kinerja organisasi diperlukan strategi seperti tujuan yang jelas, pelatihan dan pengembangan karyawan, sistem penilaian yang efektif, serta pemimpin yang baik. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan daya saing, kepuasan karyawan, serta keberlangsungan dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan untuk materi kedua ini adalah pendekatan sistem menekankan keterkaitan antara input, output, proses, feedback, dan juga lingkungan dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem yang terintegrasi dan mampu beradaptasi menjadi kunci keberhasilan kinerja organisasi. Baik, kita lanjut untuk pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga dapat berupa sistem abstrak seperti gagasan atau konsep, maupun sistem fisik yang terdiri dari unsur nyata dan saling berinteraksi. Dalam organisasi, sistem memiliki beberapa karakteristik yang mendukung mencapai tujuan, seperti meningkatkan koordinasi, efisiensi emosional, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sistem dalam manajemen kinerja terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu input, proses, output, feedback, dan juga lingkungan. Input adalah sumber daya awal seperti informasi, kebijakan, dan tenaga kerja yang menjadi dasar dalam menjalankan sistem. Proses adalah kegiatan pengelolaan input melalui tahapan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Output adalah hasil yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, feedback. Nah, feedback berfungsi sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja, sedangkan lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya sistem. Faktor yang mempengaruhi perencanaan kinerja meliputi faktor manajerial, organisasional, lingkungan, strategi, skala organisasi, serta teknologi. Semua faktor ini harus diperhatikan agar perencanaan dapat berjalan efektif. Pengukuran dan evaluasi kinerja juga menjadi bagian penting untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja dilakukan melalui indikator finansial dan non-finansial. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem manajemen kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan budaya organisasi, serta kepemimpinan yang efektif. Jadi, kesimpulan untuk materi kedua ini adalah manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya. Dengan pendekatan sistem dan fungsi manajemen yang baik, kinerja dapat ditingkatkan dari segi proses maupun hasil. Baik, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu materi keempat mengenai strategic planning. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategic planning? Strategic planning merupakan proses penting dalam sebuah organisasi untuk menentukan arah dan tujuan dalam jangka panjang serta untuk mencapainya. Nah, dalam kondisi bisnis yang terus berubah, perencanaan ini membantu organisasi tetap bertahan dan terus berkembang. Secara sederhana, strategic planning ini merupakan proses menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang akan melaksanakannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar organisasi bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Manfaatnya antara lain yaitu untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi,
memperjelas pengambilan keputusan, serta memudahkan evaluasi mencapai sebuah tujuan. Namun, dalam praktiknya sering terkendala seperti kurangnya pemikiran strategis, terlalu birokrasi, dan minimnya koordinasi antar bagian. Dalam penyusunannya, organisasi perlu melalui beberapa tahapan seperti analisis kondisi internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, serta juga penyusunan strategi. Nah, analisis yang digunakan biasanya seperti SWOT dan PASTEL untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Selain itu, Strategic Management Accounting juga berperan sebagai penyedia informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan evaluasi kerja organisasi. Kesimpulannya, dalam materi ini adalah perencanaan strategis bukan hanya membantu rencana, tetapi juga proses menyeluruh mulai dari analisis, pelaksanaan, hingga evaluasi agar organisasi mampu mencapai sebuah tujuan. Baik, selanjutnya adalah materi dari kelompok 5, yaitu membahas mengenai perencanaan sistem pengukuran kinerja di suatu perusahaan. Nah, jadi materi dari kelompok 5 ini membahas tentang bagaimana sih kinerja dalam organisasi direncanakan, diukur, dan dievaluasi secara sistematis. Perencanaan kinerja dijelaskan sebagai proses awal untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai baik oleh individu maupun organisasi. Dalam pengukuran kinerja, terdapat beberapa prinsip penting seperti harus objektif, adil, terukur, konsisten, dan juga relevan dengan pekerjaan agar hasilnya dapat dipercaya. Setelah dilakukan pengukuran, tidak berhenti di situ saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut seperti analisis hasil, identifikasi masalah, penentuan solusi, hingga monitoring perbaikan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu berdasarkan hasil kerja, perilaku, atau kombinasi keduanya. Sasaran evaluasi tidak hanya pada individu, tetapi juga tim dan organisasi secara keseluruhan. Metode yang digunakan juga beragam, seperti penilaian 360 derajat, self-assessment, dan juga rating scale dan observasi langsung. Selain itu, dibahas juga pentingnya perencanaan kerja yang meliputi penentuan target, strategi, dan juga indikator keberhasilan. Jika ditemukan kekurangan, maka dilakukan perbaikan kinerja melalui pelatihan, peningkatan motivasi, dan evaluasi ulang. Untuk memaksimalkan kinerja, diperlukan penetapan tujuan. Untuk memaksimalkan kinerja, diperlukan penetapan tujuan yang SMART, manajemen waktu, motivasi kerja, serta lingkungan kerja yang mendukung. Jadi, kesimpulan dari materi kelima ini adalah menekankan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, dan juga harus dikelola melalui proses yang terstruktur agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Baik teman-teman, kita lanjut untuk materi terakhir, yaitu materi ke-6, yang dimana membahas mengenai teknik, strategi, dan juga analisis kebutuhan kompetensi. Jadi di materi ke-6 ini kita akan lebih fokus pada kompetensi sumber daya manusia dan bagaimana menganalisis serta mengembangkannya. Dijelaskan bahwa dalam era globalisasi, kompetensi menjadi faktor kunci keberhasilan suatu organisasi yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pengetahuan, sikap, dan perilaku. Analisis kebutuhan kompetensi adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar organisasi mengetahui apakah kemampuan karyawan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Untuk melakukan analisis tersebut digunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, dari hasil analisis kemudian dilakukan pengembangan kompetensi melalui proses yang terencana agar kemampuan karyawan meningkat secara kebutuhan pekerjaan.
Pada materi ini juga membahas pentingnya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Hard skill ini berkaitan dengan kemampuan teknis, sedangkan soft skill mencakup komunikasi, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi. Keduanya harus diseimbangkan agar kinerja lebih optimal. Selain itu, dijelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seperti pendidikan, pengalaman, motivasi, lingkungan kerja, teknologi, dukungan atasan, serta kondisi fisik psikologis. Jadi kesimpulan dari materi terakhir ini yaitu menekankan bahwa kompetensi adalah aspek strategis yang harus dianalisis dan dikembangkan secara berkelanjutan agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan mampu meningkatkan kualitas kinerja. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. I just had to let you know you're